Halo, jumpa lagi di kelas matematika. Kali ini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Nah, sebelumnya, tahukah kalian barisan bilangan? Ya, jadi, barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Nah, keteraturan ini dinamakan pola. Ya, contohnya, misalkan barisan bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, itu barisan bilangan yang membentuk pola bilangan genap. Kemudian ada juga 1, 3, 5, 7, itu adalah barisan bilangan yang membentuk pola bilangan ganjil. Kemudian ada juga 1, 3, 6, 10, nah itu membentuk pola bilangan segitiga. Kemudian ada juga 1, 4, 9, 16, itu adalah barisan bilangan yang membentuk pola persegi. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh barisan bilangan dengan pola-polanya yang tertentu ya. Nah, jadi kali ini kita akan belajar barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang sama atau tetap di antara dua suku yang berurutan. Kemudian suku-suku pada barisan aritmatika itu dinamakan U1, U2, U3, dan UN. Nah, jadi U1 itu adalah suku pertama, U2 itu suku kedua, U3 itu suku ketiga, UN itu adalah suku yang nanti akan dicari. Kemudian U1 pada barisan aritmatika itu dilambangkan dengan A. Ya, jadi ini U1 ini lambangnya adalah A. Kemudian selisih pada dua suku yang berdekatan itu dilambangkan dengan B. Cara menentukannya itu adalah B sama dengan U2 dikurangi U1, atau kalian juga bisa nanti mencarinya dengan cara U3 dikurangi U2, kemudian U4 dikurangi U3, yang penting dua suku yang berdekatan. Nah, itu unsur-unsur yang ada pada barisan aritmatika. Kemudian, sebelum kita ke rumus, nah contoh susunan barisan aritmatika itu bisa dituliskan. Jadi bisa misalkan contohnya 1,3,5 dan seterusnya. Nah, ini merupakan barisan aritmatika yang mana suku pertamanya adalah 1, kemudian selisihnya itu adalah, nah ini jaraknya ini. Ini 2, kemudian dari suku kedua ke suku ketiga itu juga jaraknya 2. Nah, ini yang dimaksud dengan memiliki selisih yang tetap atau yang sama pada barisan aritmatika. Nah, untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmatika, kalian dapat menggunakan rumus berikut ini, yaitu UN sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 1, itu di dalam kurung ya, kemudian dikalikan dengan B. Nah, yang mana UN itu adalah suku ke N, kemudian A itu adalah suku pertama, kemudian B adalah selisih atau beda. Cara menentukannya adalah U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 dan seterusnya. Kemudian N itu adalah banyak suku yang nanti akan dicari. Nah, untuk memudahkan kalian memahami, mari kita langsung ke contoh yang pertama. Suku ke-21 dari barisan aritmatika berikut ini adalah berapa? Nah, mari kita coba selesaikan. Ya, nah pertama-tama kita tentukan dulu A-nya. Di sini A-nya pada barisan ini 3, 7, dan 11 dan seterusnya, A-nya itu bernilai 3. Kemudian B adalah U2 dikurangi U1. U2-nya adalah 7 dikurangi U1-nya adalah 3, maka didapat B sama dengan 4. Kemudian N yang ditanya adalah suku ke-21, jadi tinggal kalian inputkan ke dalam rumusnya, UN sama dengan A ditambah kurung N-1 dikali B, ingat selalu rumusnya ya. Kemudian setelah itu kalian substitusikan angka-angka yang sudah kalian dapatkan. N yang ditanya adalah 21, jadi N-nya diganti dengan 21 sama dengan A-nya itu 3, ditambah N lagi, 21 dikurangi 1 dikali B-nya adalah 4. Maka U21 atau suku ke-21 adalah 3 ditambah 20 dikali 4. Maka suku ke-21 nilainya adalah 3 ditambah kalikan, dapat 80. Maka suku ke-21 adalah 83.
Nah, coba kalian di rumah tentukan berapakah U93. Silahkan dicoba sendiri ya. Nah, jadi untuk contoh soal nomor 2, ya, jenis soalnya berbeda sedikit ya. Jika diketahui suku kedua dan suku kelima barisan aritmatika berturut-turut adalah 3 dan 9, berapakah suku ke-35 dari barisan tersebut? Nah, di sini kita tidak mengetahui berapakah suku awalnya dan berapa bedanya. Nah, untuk hal itu kalian perlu membuat suatu persamaan aljabar dulu dari barisan atau suku tersebut. Kita langsung saja. Yang pertama, perlu kalian ingat rumus suku ke N dari barisan aritmatika dulu. Nah, ini UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda, karena ini menjadi kunci nanti dalam membentuk persamaannya. Untuk yang pertama, yang diketahui adalah suku kedua. Suku kedua itu sama dengan 3. Jadi kita input langsung di sini UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Suku yang pertama itu adalah suku kedua, sama dengan A-nya kita tidak tahu, ditambah N-nya adalah 2, dikurangi 1 kali beda. Suku kedua yang diketahui itu bernilai 3, jadi ganti dengan 3. A ditambah 2 kurang 1 itu 1, 1 kali B adalah B. Ini menjadi persamaan yang pertama. Kemudian, persamaan yang kedua, yang kedua itu adalah suku ke-5. U5 sama dengan A ditambah N dikurangi 1, berarti 5 dikurangi 1 dikali bedanya juga kita belum tahu. U5 itu nilainya adalah 9. Jadi 9 sama dengan A ditambah 5 kurang 1, 4 kali B, 4B. Ini menjadi persamaan kedua. Nah, setelah kalian menemukan persamaan ini, kalian dapat melakukan eliminasi. Eliminasi dulu. Nah, A ditambah B sama dengan 3, kemudian A ditambah 4B sama dengan 9. Ini kalian eliminasi. Nah, kalian kurangkan. A kurang A itu sudah habis. Kemudian B dikurangi 4B itu min 3B sama dengan 3 dikurangi 9 adalah min 6. Maka B sama dengan min 6 per min 3. B-nya bernilai 2. Kalian sudah menemukan nilai B. Setelah itu, substitusikan nilai B ke salah satu persamaan untuk kalian menemukan nilai A. Ya, misalkan kita pakai persamaan yang pertama, itu adalah A ditambah B sama dengan 3. Maka A tambah B-nya ganti dengan 2 sama dengan 3, maka A sama dengan min 2. Jadi 2 yang di sini pindah ruas menjadi ubah operasi ya. Kemudian A-nya bernilai 1. Setelah kalian temukan nilai A, nilai B juga sudah kalian dapatkan. Mari kita tentukan suku ke-35 ya. U35 sama dengan A1 ditambah N kurang 1 itu adalah 35 dikurangi 1 kali B. Bedanya adalah 2. U35 adalah 1 ditambah 35 kurang 1, 34 dikali 2. Maka U35 sama dengan 1 ditambah 34 dikali 2 itu 68. Tinggal kalian jumlahkan, maka suku ke-35-nya adalah 69. Nah, itu contoh soal yang nomor 2. Kemudian selanjutnya, contoh soal yang nomor 3. Jadi, contoh soal yang nomor 3 ini kalian diberikan sebuah wacana yang isinya, mari kita baca dulu. Nah, ini tentang ketinggian bangunan. Ketinggian bangunan adalah sebagai ketinggian maksimum suatu bangunan yang diperoleh dari wilayah tertentu. Ketinggian bangunan ini dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Hal tersebut mempertimbangkan
daerah tersebut digunakan sebagai jalur pesawat terbang. Jadi nanti supaya tidak nabrak gedung gitu ya. Kemudian dalam hal ketinggian dari satu lantai ke lantai selanjutnya pun ada aturannya, meskipun bergantung dari jenis bangunannya. Lantai pertama umumnya lebih tinggi daripada lantai yang lainnya, tetapi tidak boleh lebih dari 10 meter. Untuk lantai kedua dan lantai selanjutnya umumnya berkisaran 3-3,75 meter. Jika lebih, tingginya tidak boleh lebih dari 5 meter. Nah, sekarang misalkan lantai dasar gedung P tingginya itu adalah 5 meter. Kemudian untuk lantai selanjutnya tingginya adalah 3,5 meter. Pertanyaannya, berapakah tinggi gedung lantai ke-10? Yuk kita coba amati baik-baik. Berapakah nilai A-nya? Jadi di sini kita tentukan nilai A-nya dulu ya. Nilai A itu adalah tinggi dasar lantai P. Tinggi dasarnya itu adalah 5 meter. Kemudian sementara untuk lantai selanjutnya itu tingginya 3,5 meter. Jadi itu bisa dikatakan sebagai B. Bedanya itu 3,5 meter dari lantai A menuju ke lantai 2 itu bedanya 3,5. Nah, untuk menentukan lantai gedung ke-10 karena A sudah kita dapat, B sudah kita dapat, N-nya itu adalah 10. Tinggal kita inputkan ke dalam rumus UN. Jadi UN, ingat selalu rumusnya adalah A ditambah huruf N min 1 kali beda. Ingat ya rumusnya supaya kalian tidak lupa. Tinggal kalian inputkan U10 sama dengan A-nya 5 ditambah N-nya 10 kurangi 1 kali bedanya 3,5. Nah, U10 sama dengan 5 ditambah 10 dikurangi 1 itu 9 dikalikan dengan 3,5. Maka suku ke-10 adalah 5 ditambah, ayo 9 dikali 3,5 berapa? Berapakah 9 dikali 3,5? Hasilnya adalah 31,5. U10 adalah 36,5. Jadi, tinggi gedung lantai 10 itu adalah 36,5 meter. Ingat satuannya. Ya, kemudian untuk contoh soal selanjutnya, contoh soal yang keempat. Dalam sebuah gedung pertunjukan disusun kursi dengan barisan paling depan terdiri dari 12 kursi, barisan keduanya 14, barisan ketiganya 16, dan seterusnya. Banyak kursi di barisan ke-20. Nah, ini sudah sangat terlihat jelas ya. Barisan pertama itu 12. Ya, jadi ada 12 kursi, kemudian barisan kedua ada 14, barisan ketiga ada 16. Pertanyaannya, berapakah barisan ke-20? Jadi U20 yang ditanya. Ya. Nah, di sini pun sudah nampak sekali bedanya itu adalah 2. Ya. Jadi suku pertamanya itu 12, ya, A-nya itu sama dengan 12, bedanya adalah 2. Tinggal input ke dalam rumus UN. UN sama dengan A ditambah kurung N min 1 kali beda. Tinggal kalian substitusikan dengan angka-angka yang sudah kalian ketahui. U20 sama dengan A-nya 12 ditambah N-nya adalah 20 dikurangi 1 dikali dengan bedanya adalah 2. Setelah itu U20 sama dengan 12 ditambah 20 kurang 1, 19 dikalikan dengan 2. Maka U20 adalah 12 ditambah 38. Maka U20 adalah 12 tambah 38 itu hasilnya 50. Jadi banyak kursi pada barisan ke-20 adalah 50 buah kursi. Ya, sampai di sini dulu. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. See you next.